Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan 3 informasi penting di tengah-tengah penantian bantuan PKH di tahap yang ketiga dicairkan dan juga bantuan BPNT tahap 4 dicairkan. Nah, kira-kira 3 informasi tersebut apa saja, Kak? Dan di sini saya juga akan mengabarkan informasi bahwasanya ada 1.322 KPM yang saat ini tergraduasi baik dari bantuan PKH maupun bantuan BPNT-nya sampai itu. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasannya hari ini tanggal 4 Agustus tahun 2023 ada 3 informasi yang wajib Anda ketahui bagi KPM PKH dan KPM BPNT mengenai pencairan bantuan PKH di tahap yang ketiga dan juga BPNT di tahap yang keempat sahabat YouTube. Dan di sini juga ada informasi bahwasanya ada sekitar 1.322 KPM yang sudah diumumkan oleh Ibu Risma bahwa KPM-KPM tersebut akan tergraduasi dari program Keluarga Harapan dan juga bantuan BPNT sahabat YouTube. Seperti apa informasinya? Simak video ini sampai habis. Perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya alhamdulillah ada sekitar 1.322 KPM yang saat ini tergraduasi dari program Keluarga Harapan dan juga bantuan BPNT sahabat YouTube. Yang mana di situ terdiri dari 1.191 penerima bantuan PKH dan BPNT yang saat ini tergraduasi dari bantuan PKH dan bantuan BPNT, artinya keluar dari bantuan PKH dan bantuan BPNT, dan sisanya itu keluar sendiri karena mereka sudah mampu dan sudah tidak layak lagi menerima bantuan PKH dan BPNT karena ekonominya sudah menengah ke atas sahabat YouTube. Nah, ini merupakan apresiasi yang sangat besar dari Kementerian Sosial bahwa saat ini ada 1.322 KPM yang mana 1.191 terdiri dari KPM yang graduasi yang mana mereka sebelumnya penerima bantuan PKH dan bantuan BPNT yang saat ini alhamdulillahnya mereka ekonominya di atas UMK sahabat YouTube, karena ditunjang dengan bantuan yang namanya bantuan pena atau bantuan pahlawan ekonomi nasional. Sedangkan sisanya itu adalah dari data yang ada di DTKS namun belum pernah mendapatkan bantuan apapun, tapi mereka sudah mandiri atau penghasilannya sudah di atas rata-rata. Dan perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya program PENA atau Program Ekonomi Nasional ini merupakan program yang diberikan dari Kementerian Sosial untuk para KPM yang usia produktif, artinya usia 40 tahun ke bawah, dengan diadakannya yang namanya mengembangkan usaha-usaha mereka agar usaha mereka bisa semaksimal mungkin maju dan lain sebagainya, sehingga perekonomian mereka pun juga terangkat dan akhirnya mereka mendapatkan penghasilan di atas UMK. Dan saat ini mereka mengundurkan diri dari kepesertaan PKH dan juga BPNT sahabat itu.
Dan bagi Anda juga yang ingin mendaftarkan program PENA, Anda juga bisa mengusulkan kepada pendamping PKH-nya masing-masing karena nantinya akan ada proposal untuk pengajuan ke Kementerian Sosial sampai itu. Nah, itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua adalah terkait pengecekan untuk bantuan PKH dan bantuan BPNT, bahwasanya untuk status di aplikasi SIKNJ, baik itu yang bantuan PKH di tahap yang ketiga maupun bantuan BPNT di tahap yang keempat, alokasi Juli Agustus maupun yang alokasi Juli yang pencairannya melalui KKS maupun melalui PT POS, saat ini status di aplikasi SIKNJ masih verifikasi cek rekening sahabat YouTube. Jadi para KPM tidak perlu bolak-balik untuk mengecek ke ATM-nya masing-masing, hanya untuk mengecek apakah sudah ada saldo yang masuk ataukah belum. Karena saat ini di status di aplikasi SIKNJ masih verifikasi cek rekening KPM sahabat YouTube, belum di jenjang SPM atau SP2D ataupun top up. Jadi untuk itu para KPM mohon bersabar terlebih dahulu dan bantu dengan doa semoga bantuan ini segera tercairkan sahabat YouTube. Dan untuk pencairan BPNT yang pencairannya melalui KKS nantinya akan cair sebesar Rp400.000 dan yang melalui PT POS akan cair sebesar Rp600.000 dibarengkan dengan bantuan PKH di tahap yang ketiga untuk jalur PT POS sahabat YouTube. Jadi ada perbedaan nantinya untuk bantuan BPNT yang cair melalui KKS dan yang melalui PT POS sahabat YouTube. Disyukuri saja semoga bantuan ini bisa cepat tersalurkan kepada para KPM sehingga KPM bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya sahabat YouTube. Nah, kemudian informasi yang ketiga atau informasi yang terakhir adalah diprediksikan bantuan PKH maupun bantuan BPNT nantinya akan cair pada minggu kedua pada bulan Agustus tahun 2023 ini dan nantinya akan berlanjut hingga akhir bulan Agustus bahkan awal bulan September tahun 2023 karena yang namanya bantuan PKH maupun BPNT ini sifatnya adalah per termin, jadi tidak sekaligus akan dicairkan serentak satu kali, namun akan ada beberapa termin yang terjadi pada pencairan nanti sahabat YouTube. Nah, untuk itu kami himbaukan kepada para KPM yang pertama yang pencairannya melalui KKS, sebelum adanya pencairan mohon disiapkan terlebih dahulu kartu KKS-nya untuk dipegang sendiri-sendiri. Jika ada yang KPM KKS-nya dititipkan kepada orang lain, mohon segera diambil dengan baik-baik agar nantinya ketika nanti pencairan bantuan PKH maupun BPNT, KPM bisa mencairkannya sendiri sahabat YouTube. Dan untuk yang kiranya tidak bisa mengambil ATM-nya di orang lain, misalkan Anda bisa meminta bantuan yang pertama ke pendamping PKH-nya, kalau tidak ke perangkat desanya, kalau tidak bisa ke dinas sosial yang ada di kabupaten atau kota masing-masing sahabat YouTube. Karena yang namanya bantuan ya KKS-nya harus dipegang oleh KPM itu sendiri sahabat YouTube. Dan untuk KPM yang pencairannya nantinya akan melalui PT POS juga disiapkan terlebih dahulu untuk berkas-berkasnya. Yang pertama adalah siapkan KTP asli, kemudian siapkan juga KK-nya sahabat YouTube. Jadi bagi KPM yang kebetulan KTP-nya hilang atau KK-nya hilang, mohon diurus secepat mungkin karena nantinya jika akan ada pencairan bantuan PKH BPNT melalui PT POS, pasti yang pertama yang dimintai adalah terkait KTP asli dan juga KK asli sahabat YouTube. Dan kemudian bagi KPM PKH maupun BPNT yang sekiranya berada di luar kota atau berada di luar pulau, harap segera kembali untuk mengambil bantuannya apabila sudah ada pengumuman surat undangan yang disebar kepada Anda semua, sehingga nantinya bantuan tersebut bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan juga bisa diambil
dengan tepat waktu. Dan pergunakan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya, yakni untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah. Yang punya tanggungan anak sekolah silakan dibayarkan. Kemudian apabila ada seragam atau sepatunya yang sudah sobek, misalkan tasnya, harap segera dibelikan karena ini bantuan memang terkhusus untuk anak sekolah. Dan juga yang mempunyai balita, gunakan untuk memenuhi gizi-gizi anak balita agar balita-balita Anda tidak mengalami stunting dan juga gizi buruk, sahabat YouTube. Kemudian untuk yang lansia, gunakan untuk memeriksakan ke fasilitas kesehatan untuk memenuhi gizi-gizi lansia juga, begitu juga dengan disabilitas berat dan ibu hamil, sahabat YouTube. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.